bersungut-sungut katanya. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Sakeus kan orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Yesus nggak suruh. Beda sama orang kaya tadi ya. Orang kaya tadi disuruh. Ini nggak disuruh, tapi dia langsung inisiatif. Saya akan membagikan harta kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang peras dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi bagi Yesus, anak Abraham itu kan secara keturunan, tapi kalau bagi dia, anak Abraham itu orang yang cinta Tuhan. Itu anak Abraham. Dan inilah yang menjadi tema kita di dalam sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang hilang. Sakeus fokus mencari tahu tentang Yesus. Hidup untuk Yesus dengan mengenakan diri sendiri. Sedangkan orang kaya fokus mencari hidup yang kekal atau keselamatan. Fokus diri sendiri, tapi menggunakan Yesus. Nah, hari ini mungkin Bapak Ibu, kita datang ke tempat ini, apa yang kita cari? Apa yang kita fokuskan? Berkatnya kah? Keselamatannya kah? Atau kita mau mengenali Yesusnya? Jadi sangat berbeda ya, kontras mereka berdua. Meskipun sama-sama kaya. Selanjutnya hari ini saya akan berbagi untuk kita di sini ada 3 perumpamaan tentang yang hilang. 1, domba hilang, ignoran. Kalau nanti kita baca satu-satu, kalau kita baca ini domba hilang, ketika dia ditemukan, surga bersukacita katanya. Jadi ini dia hilang atas ketidaktahuan. Sementara koin hilang, imprudent, dia atas kelalaian. Dia hilang karena lalai. Ada kelalaian di sana. Dia bilang waktu dia menemukan koin itu, malaikat bersukacita. Tetapi anak hilang, insurgent atau disebut dengan pemberontak ya. Ketika dia kembali, bapaknya bersukacita. Pemberontak dalam hal secara rohani ya, di sini maksudnya. Kerohanian. Jadi dia sebagai seorang murid Yesus ya, dia mau berontak, dia mau hidup dengan betapa kebenaran, tapi dia putuskan dia mau hidup dengan apa yang dia suka. Dia memberontak, dia tak mau lagi mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu maksudnya pemberontak ya. Kita bahas satu-satu. Lukas 15 ayat 4. Dia bilang, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas punggungnya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba yang hilang itu telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini ya, jadi sering mungkin kita ini Alkitab nggak ada menjelaskan bahwa waktu dia pergi mencari satu itu, dia nggak ada dikasih tahu berapa jaraknya, berapa lamanya. Oke, kalau dia dekat, tapi kalau dia jauh, tapi dia katakan di sini bahwa kalau ada satu ekor domba yang hilang, pasti akan saya cari sampai ketemu. Dan ketika ketemu, saya akan bahkan taruh di punggung saya. Jadi saya coba renungkan maksudnya apa ini. Mungkin Tuhan lagi fokus. Kenapa Tuhan fokus yang satu orang itu? Seolah-olah yang 99 itu tak penting. Itu mungkin kita yang 99 itu, yang hari ini ada di sini. Tapi ada satu orang yang sedang
hilang, yang sedang tersesat karena ketidaktahuan dia, ya Tuhan akan fokus cari itu. Makanya sering mungkin ya kita mengalami, saya juga mengalami dulu. Tiba-tiba kita udah jadi murid, tiba-tiba setelah kita udah jadi murid, kok kayaknya aku nggak dipedulikan, kok kayaknya kok dia jadi fokus ke sana. Jadi Tuhan mau ngasih gambaran, yang satu orang ini kita harus cari sama-sama. Jadi jangan kritik, jangan berdiam diri, kamu juga harus ikut cari. Itu yang dia mau coba kasih tahu sama kita di sini. Jadi makanya dibilang seolah-olah yang 99 itu nggak penting, karena mereka nggak memerlukan pertobatan lagi. Tapi yang satu ini memerlukan pertobatan. Bahkan waktu dia ketemu, dia angkat di sini. Mungkin udah nggak bisa jalan, ya kan? Diangkat. Istilahnya bebannya, dia pikul juga bebannya. Sampai seperti itu. Ya, ini ilustrasinya. Ini tersesat berbahaya sampai ini kan di jurang ini, tersesat. Sampai dia ini berisiko kan. Tapi dia pun berusaha sampai supaya dombanya itu betul. Dan dibilang waktu ketemu surga bersukacita. Ini ada perumpamaan. Nah, waktu itu ini bulan lalu ya, ada berita di Australia bahwa ini domba yang tersesat selama 6 tahun. Tersesat dan ditemukan ini di Australia. Dan bentuknya udah begini, nggak dikenali lagi. Jadi ternyata domba itu sekali 6 bulan dia harus dipotong apanya, bulunya. Itulah yang akan menjadi wool ya. Nah ini 6 tahun, bayangkan tersesat 6 tahun dan ditemukan, bentuknya udah jadi begini, udah nggak kayak domba lagi. Mungkin dia ada terserah lagi apa-apain ini, mau makan udah susah, tersesat dulu dah. Akhirnya waktu itu aku dengar beritanya pas dipotong, dibotakin dia, dibotakin untuk ambil, akhirnya dikasih pakaiannya. Ya aku lihat pas seperti ilustrasi Yesus. Nah hari ini sama, mungkin kita tersesat karena ketidaktahuan, sudah lama. Pas ketemu udah nggak kenal lagi kita, udah nggak ada lagi tanda-tanda murid Yesus di dalam dirinya, udah berubah bentuk. Dari domba udah kayak singa, tiba-tiba ketemu itu singa, padahal domba. Inilah yang Yesus maksud, yang dia harus cari sampai betul. Yang kedua, ini sikap hati gembalanya ya, kehilangan seekor diantaranya, meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun untuk mencari yang satu ini. Ini sikap hati gembalanya. Nah ini yang Yesus mau sampaikan ke kita. Inilah harusnya sikap hati kita. Yang kedua, pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya. Setelah menemukannya, dia meletakkan di atas punggungnya. Artinya bebannya dia juga kita itu sama-sama tanggung waktu kita berjumpa. Hebat ya, Yesus. Nah yang kedua, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Dirham. Jadi saya coba kemarin telepon teman saya orang Yahudi ya. Jadi ternyata di tradisi Yahudi itu, ketika dia mau tunangan, ini dirhamnya. Jadi calon mertuanya perempuan itu akan memberikan dirham, 10 dirham. Kayak ini dia yang dipakai. 10 dirham untuk calon menantu perempuannya, dan
sebelum sampai nanti acara pernikahannya dia harus jaga ini. Dia harus jaga, tetap pastikan berkilat. Pokoknya mungkin di poinnya itu ada nama dia atau nama pasangannya atau nama keluarga dia yang mungkin ya. Tapi dia harus jaga, nggak boleh hilang. Karena itu menandakan dia itu serius, dia itu orang yang bertanggung jawab. Dia itu orang yang, wah ini serius, ini menantu idaman. Ketika nanti dia benar-benar pastikan dirhamnya itu tidak hilang atau senantiasa tetap berkilat dia, semakin berkilat dia semakin, wah tuh yang calon mertuanya itu makin bangga sama dia. Ibaratnya hari ini ada yang tunangan ya di sini ya. Contoh misalnya Desi sama Redford yang tunangan ya. Jadi Desi akan pastikan nih, mungkin dia gosok-gosok poinnya sampai dengan calon mertuanya. Nah ternyata kalau satu aja hilang, itu bisa pestanya batal. Makanya dipastikan itu harus ada. Karena itu gambaran dia nggak serius. Dia orangnya nggak bertanggung jawab. Dia orangnya nggak berkarakter. Nah itu semua gambaran, semua karakter itu ada di situ. Kalau salah satu aja. Makanya dia dibilang di sini dia harus cari sampai ketemu. Dan ketika ketemu, dia ajak semua berpesta, saking betapa seriusnya dirham ini. Nah, ini bisa hilang kan karena kelalaian kan ya, lalai. Nah, mungkin hari ini sama seperti kita hari ini. Kita bisa hilang karena kelalaian. Mungkin kelalaian dari kita sebagai seorang pemimpin bisa. Itulah makanya harus bicara dengan serius. Karena apa? Ibaratnya gini, saya coba kasih gambaran. Iya ya, saya harus serius. Contoh, 2 tahun lalu kita berdoa supaya ada anggota keluarga kita yang berhenti. Tapi akhirnya kita kehilangan iman, berhenti, kita nggak lakukan apa-apa. Sampai hari ini kita belum. Ini kan lalai sebenarnya. Jangan-jangan nanti yang kita keluarga kita itu kalau tiba-tiba dia besok udah nggak ada meninggal, kita menyesal. Jadi itu yang dia mencoba kasih gambarannya di sini. Kamu harus terus jangan menunda. Kamu harus bahkan serius harus mencari. Jadi dia punya sikap hati seperti perempuan ini. Kalau ini hilang satu, nggak ketemu, perkawinannya bisa batal. Akhirnya dia menyalakan pelita dan menyambung rumah sampai akhirnya sampai ketemu. Mencarinya dengan cermat sampai meninggal. Hari ini Bapak Ibu, seperti inikah keseriusan kita mencari yang hilang itu, jiwa-jiwa yang hilang? Jangan-jangan nanti dia besok udah nggak ada lagi, kita menyesal. Jadi saking seperti itunya, kita harus serius mencari yang hilang. Yang ketiga, anak yang hilang ya. Ini yang lebih saya mau highlight ya. Dia bilang Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bisa nggak? Aku coba bayangkan gitu, Bapak, orang tua belum meninggal, masih sehat, tiba-tiba saya minta bagian. Pak, bagilah bagianku warisan. Mana itu? Mungkin bapaknya bisa marah ya kan? Tapi ini dia bilang, lalu bapaknya membagi-bagikannya. Artinya anaknya 2, sama anak yang sulung pun dibagi loh. Ya, kan dia bilang membagi-bagikan di antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Beberapa hari kemudian, artinya beberapa hari kemudian. Kalau sekarang kita jual punya kita mau jual cepat itu bisa setengah harga atau jual murah. Beberapa hari itu pun kalau misalnya dia nggak pakai agen. Kalau pakai agen kurang lagi uang agen. Artinya kan dia bisa setengah dia dapat dari jumlah total harta itu. Inilah makanya dibilang tadi anak pemberontak ya. Dia pemberontak secara rohani. Tapi
bapaknya coba turuti. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Hidup berpoya-poya. Jadi ini anak pemberontak ya. Ini saya pernah mengalami secara rohani. Makanya saya semangat dengan perumpamaan ini. Dia bilang anak ini adalah tipe anak yang tidak peduli. I don't care. Tidak peduli dengan semuanya. Bahkan mungkin tidak peduli dia dengan kesalahan. Dia menjadi orang yang tidak takut sama bapaknya. Tidak respect sama bapaknya. Tidak ada lagi kasih. Tidak ada lagi nilai-nilai murid di dalamnya. Akhirnya dia putuskan. Dia pergi. Meninggalkan bapaknya. Meninggalkan keluarganya. Untuk hidup dengan keinginan dia sendiri. Inilah anak bungsu itu. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Bukan meralat ya, melarat. Kalau meralat kan memperbaiki. Ini melarat. Mulai dia melarat. Lalu dia pergi dan bekerja pada orang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaan, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah hartanya dan makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar ya. Jadi ada 4 level yang membuat orang yang memberontak kepada Tuhan bisa sadar. Jadi kemungkinan orang yang pergi meninggalkan Tuhan belum menyadarkan dirinya, mungkin level ini belum dilalui dia. Ini 4 kesulitan atau konsekuensi yang harus dilewati anak hilang tersebut. 1, hilang, tadi kan hilang sumber hidupnya. Dia bilang setelah dihabiskannya semuanya, hilanglah semua sumber hidupnya. Ini level pertama. Level kedua, hilang keuangannya, dukungan finansialnya hilang semua. Timbul bencana kelaparan, dia pun melarat. Di level ketiga, hilang harga diri. Bekerja pada seorang majikan, menjaga babi. Kok saya pikir kok menjaga babi, kok bukan binatang yang lain? Kok babi? Karena saat itu kan babi itu kan hewan sebenarnya yang haram kan, secara hukum Taurat. Artinya ini levelnya udah benar-benar harga diri dia secara rohani itu udah. Kalau haram nggak, ini dilarang kan waktu itu. Tapi ini level ketiga. Dan level keempat hilang semuanya. Mau makan ampas babi itu tidak boleh. Mau makan ampas babi tidak boleh. Jadi ini level yang mungkin Tuhan harus biarkan terjadi sama orang yang memberontak itu, harus terjadi dulu sampai dia sadar. Jadi kemungkinan orang yang pergi meninggalkan Tuhan, kemungkinan yang belum mengalami kesadaran itu mungkin belum sampai ke level ini dia. Mungkin masih di level 1. Jadi Tuhan biarkan sampai ke level keempat, sampai benar-benar semuanya hilang. Baru dia sadar. Lukas 15 lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia mulai sadar. Tapi yang terjadi adalah sikap hati bapaknya. Yang pertama, dia anaknya minta warisan, dikasih nggak? Dikasih. Terus yang kedua, Tuhan bapaknya membiarkan proses Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Waktu dia pergi meninggalkan bapaknya, jadi dia nggak cari. Biarkan proses yang tadi ada di dalam hatinya, di dalam dirinya, sampai dia benar-benar sadar
seperti anak bungsu. Yang ketiga, sikap hati bapaknya, dia tetap sabar menunggu dalam pengharapan. Jadi sabar kita menunggu. Saya bersyukur ya hari ini saya bisa kembali ke keimanan. Saya hari ini bisa rasakan bahwa Tuhan sabar menanti saya. Dan 4 level itu secara rohani saya mengalami. Sampai ada titik di mana saya tidak peduli lagi apa kata orang. Yang penting saya mau kembali kepada Bapa. Itulah yang terjadi sama anak sulung ini. Aku akan bangkit. Ya setelah dia sadar, dia inilah respon dia, inilah action dia sama bapaknya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Sembelihlah dia. Ambillah anak lembu kambing itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Mulailah mereka menyembelih. Nah, ini gambarannya ya. Jadi waktu anaknya itu pulang, masih jauh, katanya masih jauh, dia melihat disambut, dipeluk, dicium, dikasih cincin. Untuk saya waktu baca ini, kalau kita punya bapak seperti ini, pakaikan pakaian yang terbaik. Ambil satu lembu tamu itu yang sangat gemuk, sembunyi tamari pesta, karena itu juga yang mati dan hidup kembali. Sikap anak saat yang hilang, dia mengenali bapaknya sebenarnya. Tapi waktu itu dia hanya mau mengambil keputusan untuk hidup dia mau memberontak dengan aturan-aturan bapaknya. Dan dia rendah hati datang kepada bapak dan mengakui kesalahannya. Hari ini Bapak Ibu, kita mempunyai hati seperti ini sama Bapak kita, sama Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, karena kita kenal dengan Bapak kita Maha Pengampun, kita datang rendah hati atau tidak. Kita mengakui kesalahan kita atau tidak. Selanjutnya, tetapi anaknya yang sulung, nah ini dia, ini poinnya ya, ini seru ini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah membeli anak lembu kampung, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Kurasa itu dengan semangat waktu dia menceritakannya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Marah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia, tetapi dia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadamu belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabat.
Sudah bertahun-tahun saya melayani, bertahun-tahun saya OB, bertahun-tahun saya nyanyi, bertahun-tahun saya apa lagi. Tapi kamu nggak pernah memberikan say thank you juga sama saya. Itu bisa terjadi sama kita. Tetapi baru saja datang anak Bapak, tetapi baru saja datang anak Bapak telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembutan untuk dia. Saya capek lakukan ini, lakukan itu. Gak pernah menghargai. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita berjemaat. Ini kurang lebih responnya begini anak sebelumnya ya. Nah, apa? Gak pernah potong lomo-lomo untuk teman-teman saya. Bertahun-tahun sama kerja. Kalau di ini apa ini anak kerja keras ini ya? Taruh uang, ikutin bapaknya. Perumpamaan tentang anak hilang. Satu, domba hilang tadi, ignore, dia ketidaktahuan. Yang kedua, koin hilang, untuk dan dia kelalaian. Anak hilang, pemberontak. Dan satu lagi, ada yang hilang. Anak sulung tidak sadar dia hilang. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita ada di tempat ini selalu bersama-sama dengan komunitas, dengan jemaat. Bahkan mungkin kita mengakui selalu bersama Tuhan, tapi sebenarnya kita hilang. Hati kita hilang. Kasih kita hilang. Keyakinan kita hilang. Pengertian kita akan Tuhan hilang. Gak ngerti kita maksudnya. Hilang. Apa yang terpenjara? Terbelenggu. Tadi kan kalau di yang ini tidak sadar dia hilang, dia terpenjara, terbelenggu dia. Apa yang dia terpenjara? Maksudnya tidak ada kasih karunia. Bisa loh kita seperti ini. Sudah tidak ada pengampunan ya. Anak sulung marah dan tidak mau masuk, lalu akhirnya keluar. Sombong rohani, merasa kita paling benar. Anak bapak memboroskan harta bersama pelacur-pelacur. Saya kan anak yang baik. Bapak nggak pernah tunggu-tunggu. Nggak pernah pesta. Yang ketiga mungkin bisa merasa melayani. Bertahun-tahun telah melayani bapak katanya kan. Melayani bapak. Dan belum pernah saya melanggar perintah bapak. Luar biasa ini. Nggak pernah melanggar perintah. Tapi ternyata dia menyadari dirinya hilang. Kata ayahnya kepadanya,